Anda bersama Alia Plek, mengupas sisi kehidupan seorang tokoh. Alia Plek berharap dukunganmu. Klik subscribe dan tanda lonceng. Irwan Dia Krisdianto dan istrinya Syiham Irwan sejak 2022 lalu telah membangun mahligai rumah tangga. Kini semakin lengkap dengan kehadiran seorang putrinya dalam kehidupan mereka berdua. Sungguh kebahagiaan tidak tertandingi. Istri melahirkan dengan selamat dan anaknya lahir dengan sempurna. Namun, kebahagiaan itu bisa berganti derita sepanjang masa ketika anak tidak terkawal dengan baik dan tepat. Maka sejak awal kelahirannya, bahkan sejak awal memproduksinya, anak sudah harus dikawal dengan baik dan tepat oleh kedua orang tuanya. Bagaimanakah caranya dan apa yang sudah dilakukan oleh Irwan Dia Krisdianto dan Syiham? Ayo ikuti dalam episode sebelumnya dengan judul Sang Penerusmu Sesuai dengan Caramu Mengawal. Irwan Dia Krisdianto dan istrinya Syiham serta para penggemarnya disebutkan dalam beberapa kitab sebagai berikut. Pertama, menikah sah. Karena kadang-kadang ada yang tidak menikah tapi punya anak. Dua, setelah menikah dan menghendaki punya anak, maka harus baca doa dulu ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana wa qina adzabannar. Ketiga, jika mau bersetubuh dengan istrinya, pilih waktu yang tepat sebagai berikut. Hindari bersetubuh dengan istri yang pertama pada hari atau pada malam Sabtu, karena jika bersetubuh pada hari dan malam Sabtu kemudian menjadi anak, maka anaknya akan gila atau tuna akal. Juga hindari bersetubuh dengan istri pada siang atau malam minggu, karena kalau sampai menjadi anak, bisa berakibat anak yang dilahirkan suka mencuri dan berbuat zalim. Sebaiknya hindari pula bersetubuh dengan istri atau suami pada siang atau malam hari Senin, karena kalau sampai terjadi anak, maka anak yang dilahirkan diperkirakan akan miskin, fakir, bin seret rezekinya. Juga bersetubuh pada siang atau malam Idul Fitri,
maupun Idul Adha itu juga hindari, karena kalau sampai terjadi anak, maka anaknya akan memiliki jari lebih dari biasanya. Bersetubuh dengan istri atau suami pada suasana gelap gulita juga akan berakibat fatal, kejam kepada orang lain, bahkan bisa membunuh. Bersetubuh sambil melihat kemaluan. Kalau sampai jadi anak, maka anak yang dilahirkan potensial mengalami kebutaan. Bersetubuh sambil berbicara, maka jika jadi anak, potensial akan mengalami tunarungu. Kalau bersetubuh dengan istri yang sedang haid alias menstruasi, kemudian menjadi anak, maka anak yang dilahirkan beserta kedua orang tuanya yang melakukan setubuh itu berpotensi terkena penyakit lepra alias kutu, kata orang Madura. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi, jika tidak mau dibikin anak, sudah minum obat atau berkabi, tentu saja bersetubuh dengan istri boleh dilakukan kapan saja. Sungguh pun begitu, tentu lebih baik memperhatikan hari-hari dan suasana yang dianjurkan melakukan setubuh dengan istri sebagai berikut. Suami istri lakukan setubuh pada hari atau malam Selasa. Jika terjadi anak, maka anak yang dilahirkan akan berbakti kepada kedua orang tuanya. 2. Bersetubuh pada hari atau malam Rabu. Jika terjadi anak, maka anak yang dilahirkan akan lengkap akal, banyak ilmu, dan suka bersyukur kepada Sang Pencipta. Bersetubuh pada siang atau malam Kamis. Jika menjadi anak, maka anak yang dilahirkan akan ikhlas hatinya. Jika bersetubuh pada siang atau malam Jumat, kemudian jadi anak, maka anak yang dilahirkan oleh Allah diberi kecerdasan hafalan, bahkan hafal Al-Quran. Jika bersetubuh dengan istri dalam suasana yang terang benderang, maka anak yang dilahirkan akan tampan, rupawan, dan cantik jelita. Begitulah petunjuk-petunjuk dalam beberapa literatur klasik yang saya baca tentang proses membuat anak yang kita inginkan. Itu saja dulu, semoga bermanfaat bagi siapa saja, baik itu Irwan, Siham, dan pendukung-pendukungnya dimanapun berada, yang mau mengikuti petunjuk-petunjuk agama dalam merencanakan dan mengawal anak sejak awal kelahirannya. Mana pendukungnya Irwan? Mana pendukungnya Rara? Mana pula pendukungnya Siham?